Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran dengan NIM 18650023. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang manajemen proyek, yaitu prototip. Jadi langsung saja. Pertama, teori di belakang prototip. Apakah Anda membeli mobil dari brosur penjualan? Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya. User juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi, jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model 1 atau prototip dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Jika perubahan diperlukan, prototip dapat dimodifikasi, memungkinkan dimodifikasi beberapa kali sampai keadaan yang ditetapkan user. Keuntungan dari prototip: pertama, menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Kedua, user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototip. Ketiga, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya, karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Keempat, user merasa puas. Metode prototip. Ada beberapa langkah-langkah pembuatan prototip. Sistem yang bermanfaat dari prototip. Sejak kebutuhan pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototip, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu, bentuk tampilan input, tampilan keluaran atau laporan yang dicetak, pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototip. Software untuk prototip. Apa yang harus disediakan dari paket software prototip? Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu: pertama, pembuatan menu yang cepat dan mudah. Kedua, pembuatan tampilan input dan output. Ketiga, penyelarasan. Keempat, software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. Terus, mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. Berikutnya, apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototip. Di manakah prototip ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototip dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek. Dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian 1 buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototip. Jangan takut, pembuatan prototip hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Beberapa produk yang harus dilihat. Pertama, akselerator sebagai alat prototip, bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototip. Kesimpulan: prototip telah digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real-time dan scientific akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.